tanpa dibarengi dengan perencanaan akses, kemudian interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain, sehingga menuju ke sana luar biasa susah. Bagi Anda di luar Jakarta mungkin tidak melihat, karena saya orang Jakarta melihat dengan jelas betapa bodohnya perencanaan stadion ini. Kenapa? Aksesnya belum dibangun. Di sekitarnya penduduk-penduduk yang perlu disejahterakan. Menuju ke sana susahnya minta ampun. Interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain tidak ada, hanya busway 1-2. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kita bicara pembangunan Stadion JIS, Jakarta International Stadium. Ini katanya monumen kehebatan seorang Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur. Dielulukan oleh pendukungnya karena megah dan fenomenal katanya begitu. Yang terjadi menurut saya ini adalah monumen kebohongan. Kenapa? Karena JIS ini dipaksakan dibangun di tempat yang salah dengan perencanaan yang amburadul dan aksesnya luar biasa buruk. Nah, ini terjadi beberapa hari yang lalu pada saat ada konser musik. Yang terjadi kemacetan di mana-mana. Bayangkan, di pemukiman, mohon maaf ini pemukiman agak kumuh, dibangun gedung semegah itu, stadion semegah itu, tanpa dibarengi dengan perencanaan akses, kemudian interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain, sehingga menuju ke sana luar biasa susah. Bagi Anda di luar Jakarta mungkin tidak melihat, karena saya orang Jakarta melihat dengan jelas betapa bodohnya perencanaan stadion ini. Kenapa? Aksesnya belum dibangun. Di sekitarnya penduduk-penduduk yang perlu disejahterakan. Menuju ke sana susahnya minta ampun. Interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain tidak ada, hanya busway 1-2. Akhirnya orang menuju ke sana trauma. Aksesnya susah dan ini dibangun oleh uang rakyat. Belum lagi yang dulu pertama kali ada pertandingan di luar negeri yang terjadi tembok-temboknya runtuh. Yang kemarin terbukti, apa kata orang, audio sistemnya di sana buruknya luar biasa. Jadi apa yang mau dibanggakan oleh para pendukung Anies Baswedan ini? Menurut saya ini adalah monumen kebohongan, kepalsuan yang dipaksakan. Rakyat Jakarta jadi korban lagi. Alih-alih membanggakan gedung besar, menjadi monumen kebanggaan, ternyata ini adalah monumen kebusukan, monumen pencitraan yang menurut saya sangat luar biasa mengenaskan. Jadi ini meninggalkan warisan yang luar biasa complicated, kompleks bagi para penggantinya. Kenapa? Harus membangun akses, memaksakan akses, apalagi itu di jalan tol. Belum lagi pemukiman di sana. Mau diapakan pemukiman itu? Nah, kalau kita bicara seperti stadion di luar negeri, stadionnya Arsenal misalkan, atau stadionnya Manchester City atau apa, itu memang ditaruh di pemukiman, tapi aksesnya direncanakan dengan sangat detail. Sehingga penonton yang datang ke sana mempunyai akses yang mudah dan tidak menyusahkan orang. Yang terjadi di JIS, Jakarta International Stadium ini sebaliknya, menjadi kemacetan luar biasa, menjadikan trauma, audionya buruk, kualitas
bangunannya buruk, dan ini memang bangunan yang dipaksakan untuk ada sekedar gagah-gagahan. Gagah-gagahan kalau pakai uang pribadi nggak apa-apa. Lah ini uangnya rakyat, terus dicoretkan bahwa ini monumen dirinya. Ini kan bagi saya mengenaskan. Ini menjadi PR buat pengganti Anies Baswedan. Karena barang sudah terlanjur jadi, mau diapakan lagi. Sama seperti dulu, zaman terminal Pulau Gebang dibangun. Katanya terminal pengganti yang besar, yang modern, tapi aksesnya nggak ada. Menuju ke sana susah. Akhirnya datanglah seorang Jokowi menjadi gubernur dan beliau geleng-geleng kepala, terminal dibangun tanpa akses. Akhirnya dibangunlah Pak Jokowi dengan susah payah. Dan terjadi sekarang terminal Pulau Gebang belum berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Pertanyaannya siapa gubernur sebelum Pak Jokowi? Anda sudah tahu. Ini sama, mewariskan proyek atau bangunan yang tidak mempunyai akses kemana-mana, di sekitarnya rumah penduduk yang luar biasa perlu dibenahi begitu, aksesnya nggak karu-karuan. Meskipun katanya, oh ini bisa membuat harga tanah di sana naik, ya belum tentu. Kalau aksesnya nggak ada, orang malas membuat event di sana, takutnya jadi mangkrak lagi, hanya bangunan kosong aja. Saya nggak tahu bagaimana dengan pejabat gubernurnya sekarang, Heru Budi Hartono, membenahi stadion yang megah ini. Kemegahannya hanya palsu ternyata. Kemegahan yang tidak megah yang sebenarnya. Kemegahan yang dipaksakan hanya untuk membangun monumen dirinya. Monumen kepalsuan, monumen pencitraan, dan monumen kebohongan. Ini yang saya lakukan. Sayang sekali, bangunan sebesar itu dibangun tanpa perencanaan dan niat yang baik untuk menyejahterakan rakyat, mempermudah rakyat untuk datang ke stadion itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi para pendukung Anies jangan terlalu berlebihan memuji stadion JIS ini, karena pada kenyataannya ini stadion terburuk yang pernah saya lihat, karena aksesnya susah, audionya susah, terus akses security-nya juga susah, belum lagi pada saat keluar itu berjubel tidak karu-karuan. Kalau ini dilakukan pertandingan bola, apakah tidak mungkin tragedi Kanjuruhan akan terulang lagi? Karena akses keluarnya sangat susah. Ini mohon hati-hati. Jangan kita terpukau dengan kemegahan gedung, tapi kenyataannya ini adalah kemegahan yang palsu. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Estana.